Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Al-Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kajian subuh kita di rumah Allah yang kita cintai ini. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas pentingnya persaudaraan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya mukmin itu ikhwah, artinya bersaudara. Fa aslihu baina ahwaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih atau bermusuhan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan haknya beriman, bersaudaraan adalah persaudaraan yang diikat dengan tali iman. Kalau kita bilang saya bersaudara karena satu bapak, satu ibu, namun terkadang persaudaraan yang diikat tali darah itu banyak sekali juga sering menimbulkan pertentangan. Betapa banyaknya seorang kakak, seorang adik atau saudara kandung ribut cuma gara-gara apa kira-kira? Warisan, ya. Jadi orang tua meninggalkan warisan, ada yang mengongkangi segala macam, ya. Akhirnya ribut cuma gara-gara warisan, ya. Makanya kata Allah, sebenar-benarnya persaudaraan adalah persaudaraan yang diikat dengan tali iman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah orang yang bersaudara. Namun ini sudah diinformasikan oleh Allah betapa gentingnya persaudaraan yang tidak benar-benar direkatkan dengan tali iman. Kenapa? Karena rentang dengan permusuhan, perselisihan. Makanya dianjurkan fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih, ya. Jadi kalau ada dua orang di antara saudara kita yang berselisih, maka perintah Allah damaikanlah. Jangan malah ngapain? Ngipasin, ngompor-ngomporin. Nah ini kewajiban kita tuh, ya.
ngelihat teman kita sedang diem-dieman, ya, buru-buru tuh kita islah, ya, kita perbaiki, jangan sampai berlarut-larut. Karena manakala mukmin sampai 3 hari memutus silaturahim, maka apa itu? Kata Rasulullah, ya, jangan sampai mukmin itu memutus tali silaturahim sampai 3 hari berturut-turut, ya. Nah, itu pentingnya tuh, ya, kita mendamaikan, ya. Sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, ya. Kaum Muhajirin pindah dari Mekah ke Madinah, tidak punya apa-apa, ya, tidak bawa apa-apa, dipersaudarakan oleh kaum Ansor, kaum Madinah yang menunggu di sana, ya. Dari persaudaraan tadi timbul satu ruhama ubainahum, kasih sayang di antara mereka, ya. Dan biasanya persaudaraan ini sering terjadi dari hal-hal yang kecil-kecil, ya, sampai hal yang besar-besar, ya. Khususnya di dalam lingkungan kita, hal kecil saja yang salah pada diri kita maka akan menimbulkan perpecahan, ya. Makanya tugas kita adalah mendamaikan. Apa saja kira-kira yang bisa menimbulkan perselisihan di antara kita, ya. Coba kita lihat surat Al-Hujurat, ya. Masih ini juga surat Al-Hujurat ayat 10 tadi. Ini ayat 11-nya, ya. Dalam surat As-11, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Apa itu? Hai orang-orang yang beriman, la yashhar, janganlah kalian memperolok-olok, ya. Asa ayyakuna khairum minkum. Terkadang orang yang yang mengolok-olok, yang diperolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok, ya. Ya. Ini la yashhar tuh pertama tuh, ya, yang seringkali menimbulkan perselisihan atau permusuhan adalah suka memperolok-olok, ya. Satu memperolok-olok yang lain, ya. Satu kaum memperolok-olok yang kaum yang lain. Mohon maaf, ya, terkadang ada yang suka bilang, orang Padang maaf nih, ya, pelit. Ngapa? Makan di warung Bunda Kanduang aja suruh bayar tuh, ya. Ke Bunda Kanduang suruh bayar. Apalagi Bunda Tiri. Ya, jadi suka memperolok-olok, ya. Ya, orang Jawa memperolok-olok orang Betawi, ya kan? Lah Betawi mah keluar dari kampungnya dikit nyasar dia. Nah, saling memperolok-olok. Apalagi orang Jawa. Ini saling satu dengan yang lain, saling memperolok-olok, ya. Kata Allah, la yashhar, jangan suka memperolok-olok. Boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, ya. Orang yang punya rumah tinggal memperolok-olok yang punya kos. Hei anak kos, jangan suka mandi pakai air panas musola. Nah, itu kan ada kan kayak begitu tuh, memperolok-olok, ya. Kalau anak kosnya gak senang, pecah dah hatinya, terjadi permusuhan, ya. Itu yang satu tuh, la yashhar, salah satu yang menyebabkan perpecahan di antara kita. Kemudian Allah juga menghususkan kepada kaum wanita, ya. Apa? Wala nisa'um minan nisa', dan jangan sampai satu orang perempuan memperolok-olok perempuan lain, ya. Kalau tadi sifatnya umum tuh, bisa laki bisa perempuan, tapi Allah menghususkan lagi nih, wala nisa'um minan nisa', jangan satu nisa perempuan memperolok-olok perempuan lain. Kenapa? Karena Allah tahu, ya, jangan-jangan perempuan ini punya punya kelebihan,
Untuk apa? Memperolok-olok perempuan yang lain. Ya, kenapa? Asa ayyakuna khairum minhunna. Jangan-jangan wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Ya, nah ini buat para wanita, ya. Ini Allah khususkan ayat ini kepada kaum wanita karena jangan-jangan Allah memang lebih paham, ya, bahwasanya wanita punya kecenderungan untuk lebih memperolok-olok, ya. Ngelihat ibu-ibu yang lain pakai jilbab baru, nah, diperolok-olok, ya. Apaan tuh jilbab kok kayak begitu, ya, pink lagi warnanya tengah hari, nah, ya. Jangan-jangan tuh jilbab baru ngutang belum lunas tuh, ya, bunyinya masih bunyi dit, ya, artinya kredit. Nih, jadi yang pertama yang harus kita jaga dari diri kita, jangan suka memperolok-olok, ya. Yang kedua apa? Hal yang suka menjadikan kita perpecahan. Apa kata Allah? Wala talmiju ampusakum. Apa itu? Janganlah kamu saling mencela satu dengan yang lainnya, ya. Jangan suka mencela satu dengan yang lainnya. Ini sering nih kita lakukan nih, ya, mencela satu dengan yang lainnya, ya. Gimana tuh? Kira-kira contoh mencela, ya, Pak Andra, ya. Jadi satu kaum mencela kaum yang lainnya, ya. Kalau dulu sering kita dengar celaannya tuh antara kampret sama cebong, ya kan? Kental tuh, ya. Kampret dasar, ya, wah, cebong dasar, ya, saling mencela, ya, sehingga satu sama lain punya potensi untuk terjadinya perpecahan di antara satu mukmin, ya. Malah iya, sekarang kodoknya udah cebongnya udah gabung sama kampret. Ya, alhamdulillah tuh sudah tidak lagi terjadi perpecahan. Wala talmiju anfusakum, ya, janganlah kalian suka mencela satu dengan yang lainnya, ya. Itu juga akan menyebabkan perpecahan di antara kita. Apalagi hal yang sering membuat perpecahan, wala tanabazu bil alqab. Apa itu? Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memanggil gelar dengan gelar yang buruk. Apa tuh kira-kira, Ndra? Kan dasar Hajar Aswad, ya iyalah, ya kan? Itu hinaan yang paling apa tuh halus, ya kan? Pengen mau ngomong hitam nggak enak, ya. Dasar Hajar Aswad, ya. Ya, jadi jangan suka tuh, ya, wala tanabazu bil alqab, ya, jangan suka memanggil gelar dengan gelaran yang buruk, ya. Bi'sal ismu fusuqa ba'da iman, ya. Seburuk-buruk panggilan adalah fasik atau kafir, ya. Hei, kafir, itu nggak boleh tuh, ya, menyebut orang kafir, karena kafir atau tidaknya itu urusan Allah, ya. Hari ini banyak orang-orang yang kalau ibadah, ya, mohon maaf, ya, bukannya ibadahnya khusus kepada Allah, datang ke masjid, datang ke musola, ya kan, nyari-nyari kesalahan orang lain tuh, ya. Apa yang dilihat? Celananya cingkrang apa kagak, ya? Janggutnya ada jenggotnya apa kagak, ya? Ya, ada nggak Pak Haji? Iya. Jadi datang ke masjid bukannya ini, jangan-jangan, ya, merasa diri benar. Dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32 kata Allah di dalam akhirat 31, janganlah kalian termasuk orang yang musyrik,
Ayat selanjutnya, siapa orang musyrik? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Masing-masing golongan merasa bangga akan golongannya. Wah, ini bahaya nih, ya. Merasa golongannya lebih benar daripada golongan yang lain, ya. Dan dia memecah belah agama menjadi beberapa golongan, ya. Maka jangan sampai itu terjadi kepada kita, karena ini akan menyebabkan perpecahan di antara kita. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 11 udah ada 3 tuh hal-hal yang menyebabkan perpecahan di antara mukmin. Apa tadi? Mengolok-olok, yashar, ya. Kemudian mencela anfusakum, diri kamu, keluarga kamu, kaum kamu. Yang ketiga, memanggil dengan gelaran yang buruk, ya. Cemong. Kalau di kampung kita tuh, mohon maaf nih, ya, gelaran cemong udah tenar tuh, ya kan, ya. Manggil gelaran dengan gelaran yang buruk, ya kan. Pantat dangdang. Masya Allah, pantat dangdang lah, ya, cemong lah, itu panggil gelaran yang buruk, ya. Dan lebih parah lagi, ya, seburuk-buruk panggilan adalah ba'da iman, setelah beriman kafir, ya. Maka tidak boleh kita menyebut orang lain dengan panggilan kafir, nggak boleh, ya, karena itu akan menyakiti, ya. Kemudian di dalam ayat 12, ya, ada beberapa hal lagi yang membuat perpecahan di antara kita. Apa? Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kalian berburuk sangka. Ya, inna ba'da zoni ism. Sesungguhnya zon itu, berburuk sangka, adalah perbuatan dosa, ya. Nah ini nih sering nih, ya, zon, ya, berburuk sangka, ya. Nggak boleh kita ngelihat orang celingak-celinguk di depan musola, di depan masjid. Kenapa? Itu, ya, jangan mau ngambil sendal. Ya, orang celingak-celinguk disangkanya mau ngambil sendal, padahal dia celingak-celinguk nyari toilet mana, ya. Udah kebelet dia, mau nanya malu, ya kan. Akhirnya celingak-celinguk, ya. Nih kita kalau yang punya penyakit hati suka berzon, berburuk sangka, ya. Ada seorang wanita, ya, dia pengen naik pesawat, ya. Sebelum naik pesawat, dia isi harinya, waktunya dengan membaca buku, ya, di tempat istirahat, ya. Sebelum membaca buku, dia beli roti boy, ya, punya roti yang ada di terminal, ya. Dia beli roti, kemudian dia baca buku, ya, untuk mengisi kekosongan waktu sambil menunggu pesawat manggil. Ketika dia sedang membaca buku, ya, asik dia membaca buku, perhatiannya dalam membaca buku terganggu dengan apa? Dengan pemuda yang duduk di sebelahnya. Apa masalahnya? Ternyata pemuda tadi tanpa permisi, tanpa minta, makanin roti tuh yang dia beli, ya. Sambil baca buku, tuh anak muda ngambilin aja tuh roti. Dalam hati si perempuan, ih, dasar ganteng-ganteng, nggak tahu malu, nggak tahu diri, ya kan? Roti dimakanin, ya, nggak ngomong-ngomong, ya. Akhirnya dia sambil kesel, dia baca buku, dia ambil tuh rotinya, dia makan, ya. Ketika si perempuan ngambil satu, si laki ngambil satu, tuh anak muda. Asal di perempuan ngambil satu, si pemuda ngambil satu, makin mangkel aja ini si perempuan tadi. Sambil baca bukunya ini terganggu dia. Ketika terakhir tinggal satu, ya, tinggal satu tuh roti, si perempuan pengen tahu apa yang akan dilakukan si anak muda ini. Mau nyerobot kah atau bagaimana? Si anak muda tadi diambil itu roti, dibagi dua. Satu dikasih si perempuan, satu dia makan.
sambil ngejambret begitu si perempuan, dasar nggak tahu malu katanya. Kemudian ada panggilan untuk masuk ke dalam pesawat. Maka si perempuan masuk ke dalam pesawat sambil ngomelin si laki, cuma ngomelin dalam hati doang, ya. Dasar ganteng-ganteng, nggak tahu diri. Itu tinggal satu dipotong lagi. Akhirnya di dalam pesawat apa yang dia lakukan? Dia teruskan baca bukunya, dia ambil bukunya dari dalam tas. Ketika dia ambil, ternyata yang diambil bukan buku yang diambil, apa? Roti yang dia beli. Loh, dia melihat ternyata roti yang dia beli itu masih ada di dalam tasnya. Lalu roti siapa yang ada tadi dia makanin? Roti itu anak muda yang ada di sebelahnya, yang dia pikir adalah rotinya. Jadi yang nggak tahu diri siapa, Ndro? Yang perempuan. Kenapa? Salah sangka. Dia maki-maki tuh anak muda ngambilin rotinya tanpa dia minta. Ternyata yang dia makan itu tadi adalah roti si anak muda, dan dia tidak tahu diri, tidak minta permisi kepada si anak muda. Kenapa? Ini bahayanya kita mempunyai zon tadi, berburuk sangka. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zon. Hai orang-orang beriman, jauhilah dari kalian berburuk sangka, ya. Jadi Bapak-bapak hadirin sekalian, kalau kita punya sifat berburuk sangka di dalam hati kita, ini sangat berbahaya, ya. Pikir dia si anak muda tadi yang kurang ajar, ternyata dirinya yang kurang ajar. Dia beli roti, dia taruh di tas, dia pikir dia taruh di sebelahnya, ya. Nah ini juga akan menimbulkan perpecahan, ya. Apalagi yang suka menimbulkan perpecahan dalam ayat ini, ya, yaitu kata Allah wala tajassus, ya. Apa itu? Suka mencari-cari kesalahan orang, ya. Janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan orang, ya. Apa itu? Tajassus tadi, ya. Mencari-cari kesalahan orang, ya. Kalau kata Bang Haji Oma Irama, apa itu? Semut di seberang lautan jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Oh, keterlaluan nih, ya. Tajassus nih, apa itu? Suka cari-cari kesalahan orang, ya. Merasa dirinya paling benar, paling hebat, dicari-cari kesalahan orang. Enak nggak nyari kesalahan orang, Pak Haji? Enak banget. Gampang nggak? Gampang. Tapi kalau cari kesalahan diri sendiri, nggak kelihatan, susah. Itu sebagaimana tadi Bang Haji Orama bilang, ya, semut yang kecil di seberang lautan kelihatan, ya. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan orang lain jelas terlihat olehnya. Tapi gajah di pelupuk mata, apa tuh gajah tuh? Perumpamaan apa tuh? Kesalahan dirinya yang gede di depan mata dia nggak kelihatan, ya. Nonton apa itu, ya, kontes lagu di Indosiar, ya. Aduh, itu orang penyanyinya suaranya mantep banget, ya. Goyangan wah hebat, tapi sayang apa? Giginya gingsul. Tuh, ada yang dicari, ya. Sayang giginya gingsul, atau sayang itu di mukanya ada tai lalatnya gede banget, ya. Lagi sempat-sempatnya tuh lalat berak di situ. Nah, apa? Suka nyari-nyari kesalahan orang, ya. Kalau kita suka nyari kesalahan orang, bakal jadi itu enggak tuh? Permusuhan enggak? Akan jadi permusuhan, ya. Kalau orang udah punya penyakit seperti itu, tajassus tadi, suka mencari-cari kesalahan orang, maka hidupnya itu tuh akan terus selalu cari kesalahan-kesalahan yang ada pada dari orang lain. Dan ini akan berakibat terjadinya perpecahan di antara kita, ya. Maka hilangkanlah suka mencari kesalahan orang, cari kesalahan diri sendiri, ya. Tuh, ya. Wala tajassus. Apalagi kata Allah di dalam
ayat selanjutnya itu ayat 12 ya. Wala tajasus wala yaktab ba'dukum ba'do ya. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Apa itu ya? Janganlah di antara kamu suka menggunjing sebahagian yang lain ya. Menggunjing, apa itu menggunjing ya? Ngegosip. Hah? Suka ngegosip ya, menggunjing ya. Ini paling parah nih ya. Penyakit seperti ini suka ngomongin orang ya. Kalau ada orangnya nggak ngomongin namanya apa itu? Nyela. Tapi kalau orangnya nggak ada, ini ngomongin orang ya. Kira-kira ngomongin orang enak nggak tuh? Enak. Bu ya. Kalau ngomongin orang nggak cukup 1 jam ya. Betul nggak Pak Andra? Iya, 2 jam kayaknya sebentar banget. Tapi coba malam Jumat ngaji, ya kan? Baru ain yang lama aja, ainnya lama banget tuh. Padahal cuma 5 menit tuh kalau kita baca, ya. Apalagi Pak Haji Hasan yang baca cepet gitu kan? Ya 5 menit. Kalau bagi yang lain, baru baca ta'awudz saja, ya. Itu nguapnya udah 3 kali. Itu nguapnya udah 3 kali itu ya. Tapi kalau ngomongin orang, Masya Allah ya, Masya Allah. Kata Rasulullah, tahukah kalian orang yang bangkrut ya? Kata sahabat, orang yang kehabisan modal ya Rasulullah. Enggak, bukan itu maksudku. Siapa ya Rasulullah? Engkau yang paling tahu ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu nanti di yaumil hisab, nanti dia datang, begitu mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, datang orang lain kepada Allah. Ya Allah, dulu ketika hidupnya dia suka menjolimi saya, suka ngegosipin saya, suka ngomongin saya, maka ya Allah berikan pahalanya ya, pindahkan pahalanya kepada saya. Masya Allah tuh ya. Jadi orang yang suka ngagosip ya, pahala yang kita miliki akan dipindahkan kepada orang yang kita zolimi tuh, kita gosipin tuh. Rugi apa kagak tuh ya? Belum datang lagi, orang datang lagi, ini suka ngegosipin saya, Allah pindahkan pahalanya ya Allah ya. Kata Allah, pahalanya kagak ada sama sekali ya, udah habis ya pahalanya ya. Kalau begitu ya Allah, pindahkan dosa saya kepada dirinya. Masya Allah nih ya. Rasul ketika menceritakan ini meneteskan air mata. Kenapa? Karena pada saat itu orang takut akan dosa-dosanya. Dia minta dosanya dipindahkan kepada orang yang menzolimi dirinya, orang yang suka menggosipkan ya, yang suka menceritakan kejelekan orang lain ya. Jadi pahala udah diminta, habis masih banyak yang datang, maka dosa orang yang dizolimi akan dipindahkan kepada orang yang menzolimi. Habis pahalanya, dosanya numpuk. Itulah orang yang bangkrut kata Rasulullah ya. Jadi sangat rugi ya. Itu namanya kalau kita lagi ngomongin orang, kita sedang transfer pahala. Nah ya, jadi jamaah sekalian, kalau nanti kita di tengah jalan ngelihat kawan kita sedang ngegosipin temennya, apa kata kita? Sedang transfer pahala nih, ya kan? Sok kaya ya, transfer pahala ya. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya tadi ya? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita ya, fakarihtumuhu. Apa kata Allah? Sukakah di antara kalian memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Jadi menceritakan kejelekan orang lain, kata Allah, seperti orang yang makan bangkai ya, saudaranya yang sudah
mati. Jadi ini yaumul hisab nanti, ya, yaumul jaza nanti, pembalasan. Itu orang-orang yang kita ngomongin ada berapa orang? Misalkan ada 100, 1000, maka 1000 bangkai itu ada di depan dirinya. Suruh ngapain? Makan. Suruh makan. Ya, Pak Haji, ya kan? Suruh makan bangkai saudaramu. Suka nggak? Fakarihtumuhu, pasti kalian tidak suka. Ya, jadi ingat kalau lagi ngomongin orang, berarti nanti jatah kita makan bangkainya dia. Ya, tuh, misalkan Pak Andra, ya kan, ngomongin Mas Agung, ya kan, ngomongin Mas Wisnu, ya, itu nanti di sana di yaumil hisab nanti, ya. Bangkainya Agung, bangkainya Wisnu, gitu. Cobain, mau dari apanya dulu Pak Andra? Iya, ya kan? Tuh, belum apa-apa udah mencela katanya. Enggak ada dagingnya katanya, coba tulangnya semua. Masya Allah, itu kena penyakit yang berapa tuh? Yang kedua tuh nyela. Ya. Jadi sukakah kalian memakai bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumuhu, pasti kalian tidak suka, ya. Kalau makan bangkainya nggak suka, tapi ngegujinginnya paling ngetop, ya, paling getol, ya. Jangan sampai kita nanti dikategorikan tuh makan bangkai saudara. Kenapa? Suka menceritakan kejelekan orang lain, ya. Jadi di dalam ayat ini surat Al-Hujurat ayat 12 ada 3 lagi tuh, ya. Itu apa? Suuzon, ya. Penyakit suuzon. Yang kedua, suka mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, menggunjing saudaranya. 3, ya, di 11 ayat 11, 3 penyakit ada di ayat 12. Jadi di 2 ayat ini sudah ada 6, ya, hal-hal yang bisa merusak persaudaraan kita, ya. Maka kita harus pahami, ya, kita harus pelajari dan jauhkan penyakit itu dari diri kita, sehingga insya Allah persaudaraan kita makin lebih kuat lagi. Karena pada dasarnya kata Rasulullah, al-Islamu kal jasadil wahid. Apa itu? Islam itu bagaikan satu tubuh, ya. Jadi kalau satu tubuh ada yang sakit, maka seharusnya tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya. Kalau jempol cantengan, kira-kira mulut gimana? Syukurin lo cantengan, begitu nggak? Enggak. Bagaimana mulut? Ditiupin, gitu kan, mengaduh-aduh. Kenapa? Merasakan sakitnya si jempol yang cantengan. Tangan ngapain? Musap-musap, ya, tuh, ndrok, ya, badu. Jadi satu sama lain saling apa? Saling merasa sakit kalau saudaranya ada sakitnya. Alhamdulillah di Al-Inayah sudah ada seperti itu. Kalau saudara kita nggak ada, kayaknya kangen. Ini Pak Jason kemana nih? Udah 3 hari pulang kampung. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya selamat. Tuh persaudaraan yang hakiki itu seperti itu, ya. Apalagi kalau Pak Andra nggak ada, aduh kayaknya musola sepi banget. Iya. Kenapa? Nggak ada yang nyela. Jadi kangen sama orang yang suka mencela. Ya, Masya Allah. Yang jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang harus kita hindari dari penyebab perpecahan atau persaudaraan di antara kita itu tadi ada 6 tadi, kita pelajari terus dan ingat terus kalau kita lagi begini, waduh ancaman Allah. Lagi begini ingat ancaman Allah. Ini penyebab perpecahan di antara kita, ya. Demikianlah mungkin pengajian pada Ahad pagi ini.
mudah-mudahan berguna khususnya pada diri al-fakir dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri al-fakir, mohon diistighfarkan. Marilah sama-sama kita sempurnakan acara kaji kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.